Halo, apa kabar semua? Kali ini kita memasuki materi panggilan hidup berkeluarga bagian pertama. Salah satu pilihan atau komitmen terkait dengan status hidup adalah hidup berkeluarga. Hidup berkeluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan panggilan hidup, yakni panggilan untuk menjadi rekan Allah dalam melangsungkan karya penciptaannya demi perkembangan hidup dan berlangsungnya generasi hidup manusia. Nah, keluarga dibentuk oleh perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai cita-cita luhur, yaitu membentuk keluarga yang harmonis. Keluarga adalah gereja kecil tempat iman, harapan, dan cinta kasih Kristiani untuk ditanam dan dikembangkan. Nah, berikut ini ada makna keluarga dari Gaudium et Spes nomor 52 yang mengatakan bahwa keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Akan tetapi, perawatan ibu di rumah sangat dibutuhkan anak-anak. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ada Surat Apostolik Familiaris Consortio tahun 1981 tentang keluarga. Yang pertama, keluarga adalah ikatan antara orang-orang yang berusaha supaya cinta mereka makin hari makin menghangatkan persatuan mereka. Yang kedua, keluarga berdasarkan perkawinan, di dalamnya ada pria dan wanita yang sama derajatnya dan anak-anak sebagai hadiah yang paling berharga. Yang ketiga, keluarga adalah sel kehidupan masyarakat. Secara praktis, mempelajari bagaimana menghargai nilai-nilai keadilan, hormat, dan cinta kasih. Lalu, keluarga adalah gereja kecil, tempat tumbuhnya iman, harapan, dan cinta kasih Kristiani di dalam Kristus, keluarga, dan sesama. Kita diajak untuk memahami dan menghayati makna dari panggilan hidup berkeluarga. Dengan demikian, kita diharapkan dapat mencintai keluarga dan menjadi bagian dari anggota keluarga yang merupakan sekolah keutamaan dan gereja domestik atau gereja kecil. Maka dari itu, supaya keluarga tetap lestari, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan dan diusahakan, yaitu yang pertama, mempertahankan cinta sebagai landasan hidup keluarga. Yang kedua, menciptakan komunikasi sebagai perekat dalam hidup keluarga. Yang ketiga, mengenal dan melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban dalam hidup berkeluarga. Dan keempat, merencanakan kehidupan berkeluarga secara bertanggung jawab. Di dalam surat-suratnya, Santo Paulus memberikan nasihat secara umum untuk hidup berkeluarga secara baik, supaya orang-orang non-Kristen tertarik kepada kekuatan iman dari keluarga-keluarga Kristen. Yang dikutip dari Kolose 3 ayat 18 dan Efesus 5 ayat 22 sampai bab 6 ayat 9. Maka, hidup keluarga Kristen sesuai dengan semangat Kristiani adalah salah satu bentuk kerasulan awam atas dasar perkawinan yang disucikan oleh Yesus Kristus menjadi suatu sakramen. Telah dibahas sebelumnya bahwa keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Namun demikian, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, maka dituntut komunikasi batin yang baik dan ikhlas dalam mendidik anak. Kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak.
Perawatan ibu di rumah sangat dibutuhkan anak-anak, dan ada yang harus dilaksanakan dari kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Berikut ini ada tugas dan tanggung jawab seorang suami, seorang istri, dan juga kewajiban anak terhadap orang tua. Baik, kita akan membahas tugas dan tanggung jawab seorang suami sekaligus ayah. Yang pertama, suami sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan juga keluarganya. Mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan juga anak-anak. Untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha memiliki pekerjaan. Yang kedua, suami sebagai rekan kerja sama istri. Dalam kehidupan rumah tangga, istri pasti mempunyai banyak tugas dan pekerjaan. Meski demikian, tidak baik membiarkan istri sendirian hanya karena sudah mempunyai pembagian tugas yang jelas dalam rumah tangga. Banyak istri yang merasa tertekan dan tidak diperhatikan lagi karena segala yang dilakukannya tidak pernah masuk dalam wilayah perhatian suaminya. Maka, selayaknya sebagai seorang suami harus bisa menjadi partner dari istrinya. Apabila di masa sekarang banyak wanita yang menjadi karir, maka sebagai seorang suami hendaknya menjadi seorang pendamping, penyokong, dan pemberi semangat bagi istrinya. Lalu yang ketiga, suami sebagai pendidik anak-anak. Orang sering berpikir dan melemparkan tugas bahwa yang mendidik anak-anak hanya seorang istri atau ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka, karena sosok ayah tidak pernah tergantikan. Lalu kita akan membahas tugas dan tanggung jawab istri sekaligus ibu. Yang pertama, istri sebagai hati di dalam keluarga. Kalau suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu yang berperan sebagai hati dalam keluarga, yaitu yang menciptakan suasana kasih sayang, ketentraman, keindahan, sekaligus keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, istri sebagai rekan kerja sama suami. Sebagai rekan, hendaknya istri dapat membantu suami dalam tugas dan karirnya. Bantuan ini lebih diartikan secara mendalam seperti menyumbangkan saran sekaligus dukungan moral. Yang pertama, lebih bersifat rasional, yang kedua lebih bersifat afektif, atau yang sering pula diungkapkan sebagai dukungan atau support yang lebih berarti bagi suami. Lalu yang ketiga, ada istri sebagai pendidik anak-anak. Istri merupakan juga seorang ibu yang menjadi pendidik yang pertama dan utama dari anak-anaknya. Maka ungkapan surga berada di bawah telapak kaki itu sangat didukung dan sangat berarti karena seorang ibu adalah seorang pendidik yang ulung di dalam keluarganya. Maka hendaknya suami menghormati dan menghargai istri, begitupun anak-anak patuh dan juga menghargai sebagai seorang ibu. Lalu yang ketiga adalah kewajiban anak terhadap orang tuanya. Kewajiban anak-anak kepada orang tuanya dipengaruhi oleh perkembangan maupun situasi dan kondisi di dalam keluarga. Semakin hari, hendaknya anak semakin mandiri. Orang tua yang semakin lama semakin tua akan membutuhkan anak-anaknya. Berikut ini adalah hal-hal yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya, yaitu mengasihi orang tuanya, bersikap dan berperilaku penuh syukur, bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tuanya. Manusia bisa hidup dan berkembang karena adanya perhatian dan cinta yang kita terima dan kita alami dari orang lain.
Maka seluruh ajaran dan perbuatan Kristen berdasarkan hukum cinta kasih seperti yang telah disabdakan Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 12. Hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu. Cinta yang jujur adalah perwujudan diri untuk terhindar dari gangguan psikis, menyembuhkan orang dari kesepian, bahkan membuat keluarga kita menjadi utuh. Selain itu, cinta dari pria dan wanita dilahirkan kembali untuk saling mengembangkan diri. Diperlukan pengertian dan membutuhkan cinta untuk dapat membahagiakan satu sama lain. Berikut ini adalah beberapa hal yang penting dalam membina kehidupan keluarga. Yang pertama, membina cinta dalam keluarga. Cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia yang mempersatukan dengan sesamanya dan mengembangkan diri. Tujuan perkawinan yang pertama-tama adalah membina cinta kasih antara suami dan istri. Diperlukan hubungan yang mesra antara kedua partner suami istri untuk hidup bersama, menjalin keluarga yang utuh. Lalu yang kedua adalah cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Kebahagiaan dalam hidup berkeluarga tidak terjadi secara otomatis. Diperlukan kerjasama dan juga dibentuk dan dibangun untuk mewujudkan perbuatan yang nyata sehari-hari. Oleh karena itu, cinta dalam kehidupan berkeluarga perlu dibangun agar tumbuh dan berkembang dalam suasana partnership antara suami istri. Partnership adalah suatu persamaan atau prinsip kesamaan derajat sehingga kedua-duanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Maka tidak ada prinsip yang lebih penting atau yang lebih unggul atau yang lebih mempunyai kontribusi yang besar, tetapi sama-sama untuk memiliki suatu suasana partnership antara suami dan istri. Yang ketiga adalah cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Cinta kasih dalam kehidupan perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri secara total, bukan setengah-setengah. Suami istri harus saling menyerahkan diri tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya untuk dapat bersama-sama membangun persatuan hidup dan juga kebahagiaan keluarganya. Maka jikapun sumbangan yang berbeda, tetap harus sesuai dengan kodrat dan peranannya masing-masing sebagai suami dan istri. Maka tidak ada yang lebih penting atau yang lebih tinggi secara kontribusi, tetapi sama-sama sebagai suami dan istri untuk dapat membangun kebahagiaan keluarganya meskipun memiliki sumbangan yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah komunikasi dalam keluarga. Berkomunikasi berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Berkomunikasi tentang hal-hal yang sama, diketahui, dirasakan, itu akan jauh lebih mudah tersampaikan untuk mencapai keserasian hubungan antara manusia, mencapai keadaan saling mengerti, dan juga menjaga keutuhan keluarga. Berikut ini ada beberapa hal yang harus diketahui dalam berkomunikasi dalam keluarga. Yang pertama adalah mau mendengarkan orang lain. Semua orang ingin didengarkan, termasuk juga suami dan istri. Maka banyak di antara kita yang merasa jika mendengarkan itu sangatlah tidak enak karena memaksa kita menunda hal-hal yang akan kita lakukan. Maka dari itu, sebagai suami istri maupun anak-anak hendaknya mendengarkan dengan baik apa yang diperlukan untuk membangun keluarga yang harmonis. Kembali lagi, di sini diperlukan kelapangan hati, kesabaran, dan juga tuntutan penyerahan diri secara total, bukan keegoisan ataupun merasa
diri lebih penting atau lebih besar peranannya di dalam keluarga. Lalu yang kedua adalah terbuka kepada anggota keluarga satu sama lain. Penilaian seseorang tidaklah selalu mutlak benar. Oleh karena itu, harus ada komunikasi yang mengena dengan penilaian dengan fakta yang mutlak yang tidak bisa ditawar kembali. Oleh karena itu, setiap orang boleh memiliki sistem nilai, keyakinan, sikap, pandangan, kepercayaan, dan pendidikannya masing-masing. Akan tetapi, jika penilaian itu sudah sesuai dengan fakta yang mutlak, maka ia tidak berhak memiliki keinginan kembali hanya untuk didengarkan, melainkan harus juga menerima masukan dari pihak lain. Jika salah satu anggota keluarga kita sudah tidak mau menerima masukan, maka sangat dikhawatirkan keluarga menjadi tidak utuh. Maka dari itu, semua anggota keluarga sebagai seorang suami, istri maupun anak-anak hendaknya menerima penilaian secara fakta dan juga menerima masukan dari pihak lain. Nah, itulah materi keseluruhan dari panggilan hidup berkeluarga. Dalam panggilan hidup berkeluarga, tidak semua hal berjalan dengan baik dan sempurna. Bahkan tidak jarang, banyak keluarga memunculkan konflik-konflik. Nah, kita diajak untuk berefleksi tentang banyaknya perpisahan, bahkan dalam keluarga era modern saat ini, yang juga banyak diantaranya berakhir dalam perceraian sehingga panggilan hidup berkeluarga menjadi tidak utuh. Nah, kita diajak untuk berefleksi untuk memahami bagaimana seharusnya panggilan hidup berkeluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan anak. Nah, sebelum kalian menuliskan refleksi, kalian berfoto selfie bahwa kalian sudah mendengarkan materi ini, kemudian digabungkan dengan hasil refleksi menjadi satu file, ada foto kalian dan juga jawaban refleksinya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa dikumpulkan.